Tuhan, terimalah salam sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Ibu yang ada di rumah juga, haleluya, terimalah salam sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Dan percaya kita semua dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan Bapa yang luar biasa. Amin. Puji Tuhan, kita bersyukur seluruh sidang jemaat Alpha Omega Tereman. Tepatnya hari ini tanggal 7 Juni 2020, 11 tahun penyertaan Tuhan. Begitu luar biasa terangkat Tuhan. Hebat, amin. Boleh membawa di 11 tahun pelayanan di tempat ini. Untuk itu, saudara terus bersyukur dan mensyukuri berkat Tuhan terus sudah membawa korban persembahan saudara saya. Itu pujian, penyembahan, sorak-sorai. Bahkan saat ini kita akan mendengarkan isi hati Tuhan yang akan berbicara, mengubah, ya, memperbaiki setiap kelakuan saudara yang salah, dan dia akan terus menasihati saudara dengan firman Tuhan, dan akan menyembuhkan dan memulihkan kehidupan roh, jiwa, tubuh, keluarga, dan pelayanan saudara. Mari saudara, kita akan baca firman Tuhan, isi hati Tuhan. Haleluya. Dalam kitab Yesaya pasalnya yang ke-60 saudara. Yesaya pasal 60 ayatnya yang pertama sampai yang ketiga saudara. Kita akan baca firman Tuhan Yesaya 60 ayat 1 sampai ayat yang ketiga ayat akan baca saudara. Dan firman Tuhan ini saya percaya akan datang memberkati kehidupan saudara dan saya. Kita baca dengan hitungan ketiga dengan suara yang nyaring, judulnya Kemuliaan Sion yang akan datang. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Katakan amin. Amin. Haleluya. Saya percaya janji kemuliaan lewat firman Tuhan hari ini pasti Tuhan akan genapi dan sementara genapi dalam kehidupan pribadi, keluarga, pelayanan di tempat ini. Katakan amin. Haleluya. Saudara yang dikasih dan diberkati Tuhan, saatnya saudara. Janji Kolose 1 ayat 27 berkata saudara, haleluya. Dia katakan dalam Kolose 1 ayat 27, selalu Tuhan ingatkan pada saudara dan saya bahwa kepada mereka Allah mau memberitahukan, ya, betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang ada pengharapan akan kemuliaan. Saudara, haleluya, Tuhan mau memberitahu buat saudara dan saya bahwa betapa kaya dan mulia rahasia yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya, yaitu Kristus ada di tengah-tengah saudara dan saya. Kristus yang ada pengharapan akan kemuliaan ada di tengah-tengah saudara dan saya. Untuk itu saudara, pandang kemuliaan yaitu Yesus Kristus. Pandang dia sebagai kemuliaan yang pribadi, keluarga, bahkan pelayanan. Pandang wajah Yesus. Apapun keadaan saudara, ya, proses apapun yang saudara dan saya alami, pandang itu kemuliaan yaitu Yesus Kristus. Ada kemuliaan yang besar yang Tuhan sementara siapkan dan sementara Tuhan curahkan kehidupan saudara dan saya hari-hari terakhir ini. Untuk itu dia katakan judulnya Kemuliaan Sion yang akan datang. Haleluya. Untuk dia katakan ayat 1, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Haleluya. Saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah diterangi dengan kebenaran firman Tuhan. Yang gelap-gelap dalam kehidupan jiwa tubuh saudara dan saya sudah ditanggalkan. Yang saat ini adalah terang kemuliaan Kristus. Amin. Dia katakan dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9, firman Tuhan berkata saudara, 1 Petrus 2 ayat 9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Terus ayat 10 dia katakan, haleluya saudara, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Saudara, dari gelap Tuhan sudah pindahkan kepada terang yang ajaib. Itu yang disebut dengan eklesia. Ya, pengertian gereja yang sesungguhnya itu saudara. Saudara hidup dalam kegelapan,
Tuhan sudah pindah alihkan kepada hidup terang kasih Kristus. Itulah gereja sesungguhnya. Gereja itu saudara dan saya. Gerejanya bukan gedungnya, tapi adalah kehidupan roh jiwa tubuh saudara yang mau memuliakan Tuhan. Terang Kristus ada dalam kehidupan gereja Tuhan, yaitu saudara dan saya. Amin. Untuk itu dia bilang apa? Di dalam kitab Efesus saudara, ya, pasal 5, ya, dalam kitab Efesus pasal yang kelima, firman Tuhan berkata saudara, di dalam ayat ke-9, kitab Efesus pasal yang kelima, ayatnya yang ke-9, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Haleluya. Saudara, Tuhan katakan saudara dan saya harus jadi terang, ya toh? Dia katakan dalam Yesaya tadi pembacaan Torah bahwa saudara dan saya harus jadi terang. Dan dia katakan, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Tapi dia katakan saudara, Efesus 5 ayat 9, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Ketika saudara dan saya mau jadi terang, haleluya, ini terang ini, sifat dari terang ini, dia katakan dalam Efesus 5 ayat 9, hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Haleluya. Buah dari terang, yaitu saudara dan saya, haleluya, akan menghasilkan buahnya. Buah yang pertama adalah kebaikan. Coba tolong buka dalam Matius 5 ayat 16, ya. Buah dari terang ini yaitu kebaikan. Dia katakan Matius 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudara, terang Kristus ada kepada saudara dan saya, sehingga buahnya engkau dan saya harus keluarkan. Salah satu buahnya adalah kebaikan. Ya, dia katakan perbuatan yang baik dan memuliakan Bapa yang di sorga. Itu adalah buah terang kebaikan. Dia katakan Filipi 4 ayatnya yang ke-6, kau tidak salah, biarlah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Amin. Dia katakan, janganlah hendak kamu khawatir tentang apapun juga. Ya, 7 kalau tidak salah, Filipi 4 atau 5, ya, Filipi 4 ayatnya yang kelima. Filipi 4 ayat 5, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Haleluya. Ya. Kalau beberapa minggu yang lalu kita terus bicara tentang hati. Haleluya. Hati yang sudah dibersihkan. Ragi kantong yang tua itu sudah dibuang. Ya, 13 batang najis itu yang ada dalam hati saudara, sampah-sampah itu sudah dibuang. Sudah diberikan Yeskiel 36 ayat 26, diberikan hati yang baru. Haleluya. Dan hati yang baru itu kan berbuahkan terang, yaitu kebaikan. Ya, keluar hati yang baik, baik kepada sesama, terlebih baik kepada Tuhan. Ya, bagaimana Tuhan sudah berikan teladan kepada saudara saya, perbuatan baik yang luar biasa yang Dia berikan. Ya, 2000 tahun yang lalu, ketika Dia ada di tengah dunia ini 3,5 tahun, Dia melakukan pekerjaan Tuhan. Dia menyatakan kebaikannya kepada seluruh umat Tuhan yang ke bumi ini. Ya, Dia menolong yang sakit, yang lemah, yang berbeban berat. Tuhan menyatakan kebaikannya. Nah, Tuhan sudah berikan contoh teladan kebaikan dalam kehidupan saudara saya. Nah, saudara yang murid-murid Tuhan, pengikut-pengikut Tuhan harus juga, ya, memberikan buah dari terang itu, ya, yaitu saudara kebaikan. Biarlah kebaikan hatimu, ya, kebaikannya dari hati yang muncul, ya, bukan kebaikan secara lip service saja, berkata-kata, oh kita kok baik, ya, meninggikan diri, nah, oh kita kok baik. Perbuatan baik saudara yang dari dasar hati ini, ya Tuhan mau. Ketulusan hati saudara, ya, kebaikan, kata di Matius itu 5 ayat 16, ya, jadi terang saudara, ya, yang terang lewat saudara perbuatan baik saudara. Jangan saudara jadi batu sandungan, ya, dengan perbuatan saudara yang tidak memuliakan Tuhan. Ini
Dibilangkan perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa yang di sorga. Jangan orang jadi batu sandungan dengan perbuatan Torah. Ya, dia bilang, oh begitu kata itu anak Tuhan. Ya, kehidupan yang tidak mencerminkan terang Kristus dengan perbuatan-perbuatan yang jahat orang buat. Ya, masih mendengki, masih ada iri hati, masih suka ada pemecah belah. Haleluya. Fitnah masih ada. Haleluya. Tapi mari saudara dan saya lewat firman Tuhan mau sudah memperbaiki kelakuan saudara dan saya. Biarlah kata perbuatan yang baik itu dan orang memuliakan Bapa di surga. Itu merupakan buah dari terang. Yang pertama, buah dari terang. Yang kedua, dikatakan juga dalam Efesus 5 ayat 9, yaitu keadilan. Tuhan mau saudara buat terang, keadilan ada di kehidupan saudara dan saya. Tuhan sudah memberikan contoh, teladan tentang bagaimana keadilan Tuhan dalam kehidupan seluruh umat Tuhan ada di muka bumi ini. Yaitu apa saudara? Keadilan Tuhan itu apa saudara? Memberikan satu rema kepada saya, keadilan Tuhan. Ya, seperti dia katakan di dalam Yesaya pasalnya yang kedua, kalau tidak salah saudara. Hari buka Yesaya pasal 2. Yesaya pasal 2 ayat yang ke-17 sampai 18. Atau mulai dari 16. Yesaya pasal 1 ayat 16. Yesaya pasal 1 ayat 16 sampai 18. Mari kita baca bersama. Yesaya pasal 1 ayat 16. Firman berkata begini, basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku, berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmis akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Tuhan katakan, tekankan dalam ayat 17, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan. Contoh teladan keadilan yang Tuhan berikan kepada gereja Tuhan buat saudara dan saya adalah apa? Dia berkata saudara, keadilannya Tuhan ini, Tuhan membenci dosa, tapi Tuhan mengasihi orang berdosa. Tanamkan di hati saudara dan saya untuk melakukan dan menghasilkan buah terang yang namanya keadilan. Banyak orang tidak mengikuti teladan Kristus. Kalau orang marah seseorang, orang tidak benci DP dosa, tapi orang so benci satu kali DP tubuh, DP orang lihat orang benci. Tapi Tuhan mau memberikan teladan kepada saudara dan saya. Buat terang dari keadilan ini adalah benci dosa, tapi saudara dan saya harus mengasihi orang itu, orang berdosa itu. Boleh paham saudara? Buat terang itu saudara sih. Ini rema yang Tuhan berikan kepada saya. Saya terlalu tamak, terlalu egois, terlalu sombong saudara. Karena kalau saya mulai marah kepada seorang, saya benci dosanya, saya benci juga orangnya. Saya itu dulu. Tapi ketika firman Tuhan datang, Dia katakan pada belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan. Mau apa ini Tuhan keadilan? Benci dosanya, tapi orangnya jangan kau benci. Ya, haleluya. Glory, haleluya. Ingat, saya teringat saudara bagaimana Kain melakukan dosa kesalahan. Dia membunuh adiknya saudara Habel. Ya, ketika dia dalam pelarian ke Not, saudara, dia merasa ketakutan. Karena dia pikir ketika ada orang yang berjumpa dengan dia pasti akan bunuh. Itu dalam kitab Kejadian pasal 3. Ada orang buka Kejadian pasal 3. Dan ada satu keyakinan yang luar biasa. Dia katakan dalam Kejadian pasalnya yang ke 4, Kejadian pasal 4 ayat ke-15. Firman Tuhan berkata kepada Kain, saudara, firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Ini Kain sudah melakukan kesalahan, tapi Tuhan membenci dosanya, bukan Kain. Haleluya. Bahkan Tuhan bilang, Kain, kita kasih taruh tanda kepadamu. Ya, itu juga di mata
uraikan saudara. Dalam perjanjian baru kita Galatia pasal 6 kalau tidak salah saudara. Galatia pasal 6, bagaimana orang-orang Kristus, orang-orang percaya diberikan tanda. Ya, di dalam Galatia pasalnya yang ke-6 ayat 17. Ya, firman Tuhan berkata, selanjutnya janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Jadi saudara, haleluya, jangan terus suka menjas orang, menghakimi orang, haleluya. Karena firman Tuhan bilang sudah ada hakimnya, adalah firman Tuhan. Orang manusia tidak berhak untuk menghakimi sesama orang. Nanti yang berhak menghakimi adalah Yesus Kristus lewat firman-Nya. Amin. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi serahkanlah pembalasan itu kepada Tuhan yang akan membalas. Ya, jangan orang-orang mungkin ada fitnah, mungkin bikin ketidakadilan. Haleluya. Mari saudara, orang ikuti teladan Kristus. Terang mengasihi musuh orang, karena Tuhan Yesus juga mengasihi musuh-musuhnya. Ingat saudara, ketika saudara Tuhan Yesus waktu perayaan Pondok Gau, ya, sebelum Yesus mau disalibkan, bagaimana Yesus ada di Yerusalem dan seluruh bangsa Israel mengeluh-elukan Yesus. Yang bangsa Israel berkata, Hosana bagi sang raja, ya kan? Hosana bagi sang raja. Tapi setelah itu saudara, apa yang mereka katakan kepada Tuhan? Salibkan dia. Dan di atas kayu salib Tuhan berkata apa saudara? Tuhan, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara mengalami ketidakadilan, difitnah, dikecewakan, haleluya, disisihkan, dikucilkan. Sanggupkah engkau boleh berkata bersama seperti Kristus, Tuhan, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Haleluya. Rasa tidak adil, haleluya, belajar dari Tuhan. Dia membenci dosa, tapi dia mengasihi orang berdosa. Saudara dan saya juga harus mempraktekkan itu saudara, ya. Haleluya. Itu buah terang, ya. Kembali ke Efesus 5 saudara. Poin yang terakhir itu dan kebenaran. Haleluya. Dan kebenaran saudara. Biarlah kebenaran ini saudara merupakan satu buah terang dalam kehidupan saudara dan saya. Ya, sehingga saudara dan saya akan berkata dalam Yeremia 9 ayat 23. Haleluya. Saudara akan berkata kitab Yeremia 9 ayat 23. Dia berkata dan sampai ayat 24, mengenal Allah adalah kebahagiaan manusia. Ini saudara, dia berkata, beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya, tapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikian firman Tuhan. Saudara bermegah karena saudara dan saya, yang bukan bermegah karena kehebatan saudara, kekuatan saudara, no. Tapi saudara bermegah karena apa saudara? Saudara menikmati itu kebaikan Tuhan. Amin. Ya, saudara sudah mengecap kebaikan dan pertolongan kasih setia Tuhan. Ya, bermegah kepada Tuhan saudara. Karena ada kebenaran yang saudara hidupi. Haleluya. Kebenaran yang sudah memerdekakan roh jiwa tubuh saudara dan saya. Itu yang patut saudara banggakan. Kebenaran yang sudah memulihkan kehidupan saya. Kebenaran yang sudah mengubah karakter saya. Yang tadinya karakter saya yang tidak memuliakan Tuhan, sekarang karakter saya mau memuliakan Tuhan. Itu salah satu buah terang saudara. Haleluya. Ya, ada kebenaran dalam kehidupan saudara, bukan kejahatan. Saudara bisa menghasilkan buah-buah terang, yaitu buah kebenaran dalam kehidupan saudara dan saya. Ya. Sehingga kehidupan saudara hanya dikuasai oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Hanya dikuasai oleh kebenaran firman Tuhan. Sehingga boleh, kalau Rasul Paulus bilang, luar biasa saudara. Dalam 1 Korintus 4, kalau tidak salah, ayatnya 1 Korintus 4, ayatnya yang ke-15. 1 Korintus 4 ayat 15 saudara dan 16. Dia berkata apa saudara?
Sebab sekalipun kamu punya beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Ayat 16. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Luar biasa, saudara. Artinya saudara, Rasul Paulus mengatakan kepada saudara jemaat yang di Korintus, hei, ikuti teladanku. Dia sangat berani, dia ikuti teladan. Karena apa saudara? Kebenaran firman Tuhan itu sudah menguasai kehidupan roh jiwa tubuhnya. Ya, kehidupannya sudah dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus yang memimpinnya. Galatia 5:25. Hidupku sudah dipimpin oleh Roh Kudus. Dia tidak dikuasai oleh kedagingannya lagi, tapi hidupnya sudah dipimpin oleh Roh Kudus. Saya katakan, sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak punya banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapa oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Dia menjadi bapa rohani bagi seluruh jemaat yang ada di Korintus, Timotius, di mana disebarkan kepada firman Tuhan. Itu menjadi anak rohaninya. Jadi boleh katakan pada anak rohaninya, ikuti teladan dia. Karena apa? Firman-Nya, kebenarannya sudah menyatu dalam kehidupan. Pikirannya sudah dipenuhi kebenaran, hatinya sudah dipenuhi kebenaran, sikap karakternya benar-benar karakter ilahi sudah nampak dalam kehidupan. Sehingga dia mau saudara menginterpretasikan saudara kuasa urapan itu kepada anak-anak didiknya, anak-anak rohaninya, yaitu salah satunya adalah Timotius. Siapa orang boleh baca kitab Timotius saudara? Ya, dan kitab Timotius, haleluya. Dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Ya. Dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 12 dia katakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ini buat terang dari kebenaran ini. Bagaimana Rasul Paulus boleh mengajak kepada seluruh anak-anak rohaninya di Korintus, di Timotius, Tesalonika, ya, ikutilah teladanku. Bahkan dia menyuruh Timotius, mana jadi sama diri kita, dan kau juga akan menjadi teladan bagi jemaat yang ada di Timotius. Teladan apanya? Dia katakan, ya, lewat perkataan, lewat tingkah laku, lewat kasihmu, lewat kesetiaan, dan lewat kesucian. Rasul Paulus katakan pada Timotius, jadi teladan. Dan Tuhan mau mengatakan kepada gereja Tuhan di akhir zaman ini, yaitu saudara saya. Bolehkah saudara dan saya akan berkata pada diri saudara dan kepada keluargamu pada sidang jemaah, haleluya, jadilah teladan sama seperti aku. Boleh saudara, boleh katakan amin? Saudara siap menjadi terang di tengah dunia yang semakin gelap, di tengah bangsa-bangsa yang semakin gelap di saat pandemi ini. Ya, coba kembali ke Yesaya 60 tadi. Dia bilang tadi sudah jelas kan? Dia bilang bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Buat terang itu adalah kebaikan, keadilan, kebenaran. Setelah engkau sudah diperlengkapi itu semua, iman saudara sudah diteguhkan, maka ayat 2 katakan, sebab sesungguhnya kegelapan itu bumi dan kekelaman di bangsa-bangsa, tapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Maka ayat 3 ini akan tergenapi, bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagi saudara dan saya. Di usia 11 tahun pelayanan GP Pengasahan Rema, saatnya Tuhan mau menggenapi firman-Nya buat saudara dan saya. Apa saudara dan saya sudah siap menjadi terang? Sudah banyak firman yang memperlengkapi saudara dan saya, meneguhkan hati saudara dan saya, memperbaiki, menasihati saudara, mengubah karakter saudara dan saya. Tiba saatnya saudara bisa jadi terang. Sudah saatnya dan waktunya saudara saya jadi terang. Haleluya. Jangan jadi batu sandungan. Berhenti untuk jadi batu sandungan, saudara. Berhenti untuk stagnan, saudara. Yang kita semua model begini. Jangan, bangkit. Efesus pasal 5. Dia katakan saudara, ya,
Efesus pasalnya yang kelima ayatnya ke-14. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Roh saudara mungkin lagi mati saat ini. Haleluya. Iman saudara lagi mati saat ini. Tapi firman Tuhan kebenaran pada saat ini mau mengatakan saudara, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan percaya atas kamu. Terang Kristus akan percaya dalam kehidupan pribadi saudara, dalam pelayanan saudara, dalam rumah tangga saudara, dalam usaha bisnis saudara. Terbit kemuliaan Kristus akan saudara Tuhan muncul. Karena tadi alasannya Kolose 1:7, kemuliaan itu adalah Kristus. Amin. Saudara pandang Kristus saja. Melakukan kebaikan, melakukan keadilan, melakukan kebenaran, pandang Kristus saja. Pandang Yesus saja, sebab dialah kemuliaan itu sendiri. Saudara pandang kemuliaan itu, pandang Yesus Kristus. So berjalan terus pandang Yesus, pandang terus padanya, jangan noleh jalan lain. Haleluya. Pandang saja Yesus. Apapun keadaan saudara dan saya, pandang saja Yesus. Amin. Saudara akan melihat kemuliaan terang Kristus terbit atas saudara dan saya. Karena firman Tuhan bilang dunia semakin gelap, gitu. Orang jahat semakin jahat, orang benar semakin ada kebenaran. Haleluya. Mulai nampak teruji iman saudara dan saya lewat keadaan pandemi ini, saudara. COVID-19, Tuhan ada. Tuhan yang mengontrol keadaan dunia saat ini. Tuhan yang mengendalikan keadaan dunia ini. Tapi Tuhan mengajak lewat firman Tuhan hari ini, lewat ucapan syukur 11 tahun GPSA Pegasan Preman. Tuhan katakan, umat Tuhan, anak-anakku di tempat ini, jadilah terang. Terbit terang sudah ada dalam kehidupan saudara. Kemuliaan Sion sudah ada sementara bekerja di tempat ini. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, Tuhan tinggal saudara mencurahkan. Ya sementara bekerja saudara, pegang janji firman Tuhan hari ini. Haleluya. Biar mereka menyatakan kemuliaan dalam kehidupan pribadimu. Ya kamu yang menyatakan kemuliaan rumah tanggamu. Ya kamu menyatakan kemuliaan dalam usaha bisnismu, dalam pelayananmu. Ya akan menyatakan kemuliaan. Ya apakah kau sudah siap? Ya siap hidup pada jiwaku saudara dan saya. Pegang firman Tuhan ini saudara. Ini perkataan Tuhan buat saudara dan saya. Haleluya. Ya, dunia saudara, haleluya, sementara dengan ketakutan, kekhawatiran yang berlebihan, tapi orang-orang benar, haleluya, sudah terbit, haleluya. Pegang, dia bilang firman Tuhan, bilang Mazmur ya 90 ayat 15, Tuhan akan buat seimbang, haleluya. Ya, dia katakan pegang firman Tuhan ini saudara, kabar baik buat jemaat Alfa Omega Siang Kreman. Dia katakan Tuhan akan buat seimbang hari-hari yang kau ditindas, saudara. Mazmur 90 ayat 15, buatlah kami bersuka cita seimbang dengan hari-hari yang kau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Haleluya. Dalam kitab Hosea juga saudara, dia katakan apa dalam kitab Hosea? Di situ dia katakan saudara berkat, ya, berkat bagi orang-orang yang sudah bertobat, ya. Saudara sudah dapat itu, pernah baca itu firman Tuhan. Dia katakan berkat bagi orang-orang yang bertobat, Tuhan akan berikan saudara. Haleluya. Oh Yesus dahsyat saudara, ya. Yesus baik. Haleluya, saudara. Ya. Oh Yesus Tuhan ajaib. Saudara dicari di rumah saudara, dan itu Tuhan mau katakan kepada saudara dan saya bahwa Tuhan akan memberikan saudara kemuliaan saudara, sama seperti firman Tuhan itu saudara, ya. Tadi Mazmur 90 ayat 15 bahwa Tuhan akan berikan seimbang sukacita dari hari-hari yang kau tindas. Bahkan ada tuh pembacaan firman Tuhan, dia katakan dia akan
Apa saudara? Ya, Hosea 14 saudara, mari. Hosea 14 saudara ya, puji Tuhan. Ya, ini janji Tuhan engkau pegang saudara ya. Haleluya. Hosea 14 tentang saudara. Itu bagaimana saudara? Janji kepada tentang pertobatan janji, bukan. Ada saudara di mana janji itu saudara, Tuhan katakan saudara kepada orang yang bertobat ya. Dia katakan dia akan genapi. Ya, Yoel saudara. Haleluya. Yoel pasal 2. Janji Tuhan pada bangsa yang bertobat. Terima kasih Tuhan. Dia katakan, sudah baca saja saudara dari ayat 1 sampai 27 di rumah. Tapi ada dasar firman saya baca. Tuhan jadi cemburu karena tanahnya, dan dia belas kasihan kepada umatnya. Tuhan menjawab katanya kepada umatnya, saudara saya, sesungguhnya aku akan mengirim kepadamu gandum, anggur dan minyak, dan kamu akan kenyang memakannya. Aku tidak akan menyerahkan kamu lagi menjadi celah di antara bangsa-bangsa. Haleluya. Saudara baca saja sampai ayat 27 di rumah. Ini janji kepada saudara saya, kepada bangsa yang bertobat. Haleluya. Janji ini Tuhan akan genapi. Bahkan perjanjiannya dalam Yeremia 31 juga akan digenapi saudara. Yeremia pasalnya yang ke 31 ayat yang ke-2 sampai ayat yang ke-5. Ini janji kemuliaan yang Tuhan akan siapkan buat saudara dan saya. Dia katakan Yeremia 31, pegang saudara ya. Ayat 2, beginilah firman Tuhan yang mendapat kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa yang terluput dari pedang itu. Israel bisa mencari Israel bagi dirinya. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku akan membangun engkau kembali, siang engkau dibangun, hai anak darah Israel. Engkau akan menghiasi dirimu kembali dari rebana, dan akan tampil dan tari-tarian orang yang bersukaria. Engkau akan membuat kebun anggur kembali di gunung-gunung Samaria. Ya, orang-orang yang membuatnya akan memetik hasilnya pula. Janji firman Tuhan ini akan digenapi pada saudara dan saya. Ini perjanjian baru dari Tuhan buat saudara dan saya. Pegang tahun 2020 ini. Tuhan akan menyatakan kemuliaan di Sion bagi saudara dan saya. Asalkan saudara dan saya. Karena apa? Saudara sudah menjadi terang sejak lama. Ya, ada yang mungkin sudah bertobat 11 tahun, 13 tahun, saudara dulu. Ya toh, ada jadi terang. Bagi Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi sudah jadi terang. Dan saatnya kemuliaan Tuhan menyatakan. Dan bilang sudah besar. Ya, Saudara sudah diterang, saudara sudah bersaksi selama 10 tahun yang lalu, ada yang 15 tahun yang lalu, ada 20 tahun. Orang ada menabur kebaikan, mereka menabur keadilan, mereka menabur kebenaran. Dan saatnya mereka melihat kemuliaan Kristus dinyatakan. Amin. Percaya saudara, saya percaya pelayan kita sama pegasan tema 11 tahun. Tuhan akan menyatakan janjinya, kemuliaannya lewat kebenaran firman Tuhan hari ini. Dan Yesaya pasalnya yang ke-60 ayatnya yang pertama dan ketiga. Ya, bahwa kemuliaan Sion akan Tuhan nyatakan bagi saudara dan saya. Kiranya firman Tuhan ini akan memberkati saudara dan saya, membuat roh saudara dibangkitkan, iman saudara bertumbuh hari lepas hari ke tengah dunia semakin jauh ini. Kita akan sama-sama sebentar menikmati hadirat Tuhan lewat perjamuan kudus, makan roti tubuh Kristus, minum anggur darah Kristus. Siapkan roh jiwa tubuh saudara dan saya. Kuduskan kehidupan roh jiwa tubuh saudara dan saya untuk layak untuk menikmati buah kuasa kasih Tuhan dalam hadirat dalam perjamuan kudus kita pada saat ini. Mari saudara, haleluya. Terima kasih Tuhan.